teleponan sama adik kandung aku kebetulan kerja juga di pabrik di Bandung, tapi di bagian kantornya. Tapi lumayan aku dapat insight dari dia soal gimana sih buruh di pabrik, gajinya berapa, terus gitu selama pandemi ini ada perubahan apa di kantornya gitu-gitu sih. Itu sedikit membantu lah kalau buat aku gitu. Oh, pantesan dapat banget ya perannya ya, jadi ibu yang Bagus banget. suaminya di PHK. Saya waktu pertama reading kaget loh, kalian ketika mainin satu scene, wah jadi luar biasa banget. Padahal ketika saya baca skripnya, ini kayaknya ya ini sedih gitu ya, dramatis. Tapi pas kalian dari reading aja, saya langsung, wah ini luar biasa nih. Berkat Mas Fajar juga, karena Bang Fajar. Nih, jadi kayak pas waktu reading itu kan kayak ada dialog-dialog yang tertulis, tapi ketika kita coba kan langsung Mas Fajar juga kayak diskusi gitu. Ini anaknya gimana ya, Gla, Vin gitu. Terus kita kasih masukan dan kita bedah bareng gitu. Dan itu kayak jujur banget ya, aku di hari itu senang banget merasa maksudnya gini, aku siapa sih gitu loh hari ini reading sama Mas Fajar sama Vino gitu. Tapi aku merasa nggak boleh pendapat gitu. Aku, iya enggak, maksudnya kayak pendapat sama aku tuh lah didengerin kita, gitu. saya juga masih belajar, Vino. Bang Fajar, kayak Bang Fajar, kita bisa bagaimana? diskusi bareng, seneng sih gitu. Gimana caranya Bang Fajar dapat skrip yang bagus atau enggak skrip yang simple gitu, sederhana, terus tapi kok jadinya bagus gitu? Itu gimana caranya tuh? Kan kadang-kadang kita kalau bisa baca, wah nih sederhana banget nih, simple banget, tapi kok tiba-tiba pas udah di layar itu, udah digambar, udah jadi satu film, kok bisa jadi beda gitu dari skripnya gitu, bisa jadi dramatisasinya dapet, terus jadi gimana ya? Nah itu gimana cara ngerubahnya tuh? Kan sutradara kan banyak banget orang yang pengen tahu tuh. Nah, kalau saya yang pasti saya harus suka dulu sama ceritanya. Nah, ketika udah suka, saya cari nih kesamaan dari film ini, kedekatannya lah gitu. Misalkan ya saya lihat dari lingkungan saya. Nah, kayak misalnya pada saat baca skrip ini, saya kan langsung relate tuh. Kebetulan memang ngalamin tuh ngeliat teman-teman yang sering tiba-tiba saya ada SMS temen ini terlibat hutang gitu kan, terus ngobrol sama dia gitu. Memang menyedihkan ya. Alhamdulillah hidup saya sih beruntung ya, maksudnya, tapi banyak teman-teman yang tidak seberuntung saya gitu. Nah, kita harus peka, kita harus deket gitu. Nah, terus ya total gitu, harus dicari terus, dibaca, dipikirin terus. Nah, sama satu lagi, film bagus nggak bagus itu bukan karena hanya sutradaranya aja, tapi kerja tim. Film itu karya kolaboratif, nggak bisa karena sutradaranya aja jadi bagus. Butuh juga pemain-pemain yang seperti Mas Vino dan Mas Agla yang total gitu. Mbak Agla. Maklum lagi puasa terakhir. Puasa, ya. Yang kritis. Iya. Jadi butuh pemain-pemain yang mau total. Hah? Signalnya jelek kali, Grace. Grace nggak ada ya? Signalnya jelek, nggak apa-apa, ntar juga nyambung lagi. Oke, saya calling juga Grace ya. Jadi butuh pemain-pemain yang mau mendalami karakternya, karena kepala sutradara cuma satu. Kalau ada masukan-masukan dari aktor-aktor yang karena takut jelek. Oke. Ya, semoga bagus ya sekarang ya. Gitu. Nah kalau saya itu jadi sutradara itu menganggap bahwa setiap aktor-aktor saya itu adalah partner saya dalam menerjemahkan sesuatu yang abstrak. Skrip itu kan abstrak, kesedihan itu kan abstrak. Orang bisa menafsirkannya beda-beda. Ada yang nangisnya pakai air mata, ada yang berkaca-kaca, ada yang teriak-teriak gitu. Nah, disitulah saya buka ruang diskusi dengan pemain. Bagaimana kalau lu ngalamin kayak gini gitu kan. Nah, ketika kita sudah dengan pemainnya sebegitu dekatnya dan diskusinya segitu dalamnya, nantinya akan menghasilkan karya-karya yang saya yakin sih lebih dekat dan lebih terasa bagusnya. Amin. Agla juga keluar juga. Agla juga sinyalnya juga kurang bagus. Apa namanya? Terus teman-teman nih tadi disapa dulu nih teman-temannya nih. Halo, tadi ada yang nanya tuh, itu siapa yang kecil yang lucu? Kenalin dong. Kamu jadi siapa tuh? Halo, aku Grace dan di sini aku berperan sebagai Ica. Oke. Nah, perbedaannya gimana sih, Jar, kalau syuting di film layar lebar sama film OTT kan secara durasi tuh ada yang bilang kok durasinya sebentar banget, terus ada yang bilang
bisa nggak dipindahin ke layar lebar aja nih, kan bioskop udah buka, sayang, jadi di layar lebar bisa, di ini bisa, tuh gimana tuh? Ada yang nanya, ini di luar pertanyaan yang udah dikasih. Oke, film Hari yang Dijanjikan itu durasinya 78 menit. Jadi bedanya apa sih sama film yang ada di bioskop gitu ya? Sebenarnya secara kerjanya sih sama aja. Cuman kenapa dibikin 78 menit? Karena memang saya untuk di OTT itu nggak mau terlalu panjang gitu. Kalaupun kita punya tema yang lebih panjang, lebih baik saya bikin series gitu. Saya memang masih belajar juga bikin film untuk OTT gitu ya. Ini pengalaman pertama saya bikin film yang langsung tayang di OTT ya, maksudnya di platform digital seperti itu. Ini film pertama saya seneng banget gitu. Terus sama ada pengalaman baru. Agla. Maaf. Hilang gantian. Ada pengalaman baru di saat bikin filmnya, terus editingnya gitu. Sebenarnya editingnya sih sama aja, Bang Vino. Mixingnya tetap mixing kayak mixing film gitu di ruangan yang Dolby juga. Previewnya juga di bioskopnya Falcon yang Dolby gitu. Cuman pada jadi secara kualitas sebenarnya nggak jauh beda ya, tinggal maksudnya penyesuaian durasi dan cerita untuk kebutuhan platform klik film gitu ya. Iya, saya sih mixingnya juga sampai bikin 5.1 Dolby juga. Gitu. Ya nanti kalau mungkin sudah ada kesempatan gitu ya. Ya bisa dijadiin Dolby, di Dolby-in tinggal udah jadi gitu. Ya, ini masih banyak yang nanya nih, tayang di mana sih? Loh, gimana sih tayangnya di Klik Film? Tayangnya di udah Klik tayang Film. Sekarang, download aja Klik Film, banyak film-film bagus. Dan yang paling penting nonton dulu Hari yang Dijanjikan, udah tayang hari ini, premier. Yes. Premier hari ini, ya. Buat yang belum familiar, Klik Film tuh ada aplikasinya, terus juga ada bisa buka browsernya di www.klikfilm.com kalau misalnya nggak pengen lihat. Siapa tahu kan ada orang yang gemes tuh nonton di layar kecil, pengen nontonnya di laptop atau komputer, bisa buka di browser juga. Oh, bisa ya? Gitu. Oh, bisa kadang, ya? Bisa. Salah saya nontonnya kemarin berarti. Di laptop, karena gemes kalau di handphone kan kecil kan. Gitu. Okay. Soalnya kalau di laptop, di handphone enak. Kalau misalnya ada adegan sedih-sedih tuh bisa ngumpet gitu, nggak ketahuan. Kalau di TV kan nggak bisa dibawa TV-nya. Iya, bisa ngumpet. Nontonnya bisa di mana aja ya? Bisa di jalan juga bisa. Kamar, gitu. Sambil hunting lokasi juga bisa tuh, Jar. sambil ziarah kubur juga boleh, Bang Vino. Bisa gitu, mengingatkan kita gitu. Ya kan? Iya. Ada pertanyaan apa lagi nih dari teman-teman nih? Ini ada pertanyaan untuk Bang Vino. Jika dibandingkan antara kehidupan nyata dengan penokohan di film, rasanya tidak sulit untuk Vino berperan sebagai ayah dan kepala keluarga. Tapi apakah Vino sendiri setuju dengan hal ini? Ya. Kalau misalnya tidak sulit, tidak sulitnya karena merasakan juga punya anak perempuan gitu di umur yang nggak jauh beda, keluarga kecilnya sama gitu. Tapi konfliknya beda gitu, maksudnya kehidupan sosialnya beda. Terus masalah yang dihadapi beda gitu. Tapi dari film ini saya jadi belajar lagi gitu, bahwa nggak semua orang bisa punya punya keberuntungan yang sama. Orang baik, orang jujur, orang sabar tuh belum tentu beruntung gitu. Nah, gimana caranya dari film ini kita semua tuh belajar, bukan cuma yang nonton yang belajar, tapi begitu saya baca skripnya tuh, waduh ternyata ngebuka hati kita gitu, ngebuka mata kita bahwa banyak banget orang-orang di luar sana tuh yang nggak seberuntung kita, mungkin yang di pandemi ini sulit banget hidupnya. Jadi dengan adanya film ini ngasih pelajaran buat saya bahwa yuk kita sama-sama yuk ngadepin pandemi ini bareng-bareng gitu, nggak boleh egois gitu, karena kan semuanya kan kena nih, nggak cuma di Indonesia aja, di luar negeri pun kena gitu. Betul. Dan apa namanya, ini juga ngebuka mata kita semua bahwa sesulit apapun ujian yang Tuhan kasih, pasti akan ada jalan keluarnya gitu, dan Tuhan pasti akan menguji manusia itu sesuai dengan kemampuan umatnya gitu. Jadi kita nggak boleh takut, harus tetap semangat.
Ya, dan di setelah ada kesusahan pasti akan ada kemudahan-kemudahan ya. Pasti yang sabar Betul. ya. Hari yang dijanjikan ini sebenarnya bukan cuma tentang hari yang dijanjikan kapan dia harus bayar utang, tapi gini, saya menangkapnya lebih dalam gitu ketika saya baca skripnya. Jadi Tuhan itu pun menjanjikan sesuatu kepada setiap manusia. Nah, kapan hari yang dijanjikan itu datang ya itu rahasianya Tuhan gitu. Nah, di film ini ketahuan banget kapan Tuhan menjanjikan sesuatu untuk apa namanya? Untuk umatnya yang udah berusaha, yang tetap sabar, tetap jujur gitu. Pasti Tuhan akan menjanjikan hari yang terbaik untuk dia gitu. Iya. Gue tuh sampai sedalam itu tuh Jar, melihatnya tuh Jar. Iya. Iya. Gitu. Oke nih, kayaknya kita perlu baca pertanyaan yang diberiin penonton ya, 2 atau 3 pertanyaannya. Oke. Boleh. Siapa yang mau baca ini? Mau Bang Grace, Vino? Grace. Grace. Ada nggak? Grace, Grace, coba. pertanyaannya ada nggak? Live chat aku nggak jalan. Oh, nggak Oh, nggak jalan. jalan. Ya udah Fajar aja deh yang bacain deh. Bang Vino ada nggak di situ? Ada, cuman gue keluar dulu ya. Kenapa? Coba aku baca. Agla dulu, Agla. Ayo, Mbak Agla nih. Apa ya? Coba aku lagi scroll. Di handphone bisa nggak Kak nontonnya? Bisa banget, karena ada aplikasinya, namanya Klik Film, download bisa di apa namanya App Store sama apa kalau buat Android? Play Store. Play Store, oke. Iya. Jadi pertanyaannya apa lagi ya? Tadi Agla aja deh yang bacain ya, tolong ya Agla. Maaf ya Ini Agla. nih aku lagi scroll nih. Lagi gaptek nih sebetulnya. Oh, ini ada yang nanya ini nih di luar film malah. Apa tuh? Bang, kapan film Buya Hamka tayang? Oh iya, kapan tuh? Doain ya secepatnya, nanti kalau Iya. bioskopnya Amin. udah bukanya Amin. 100%, kita akan ini. Ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Apalagi sih ini? Tuh, kesan yang tak terlupakan dalam film ini dari... Wah, lupa deh. Grace, kesan tak terlupakan main film ini apa, Grace? Kita tetap harus bersyukur di keadaan apapun. Oh, kesannya itu gitu. Bukan maksudnya kesan ketika kamu bermain di syuting. film ini. Ya. Waktu syuting kan kan kamu waktu ulang tahun tuh dirayain pas tengah malam, inget nggak? Ingat, Iya, berkesan nggak? Nggak. Iya, malam-malam ya kita ngerayain ulang tahunnya Grace ya. iya. Ada yang nanya, Oke. Grace jadi anaknya Bang Vino ya? Tonton dong makanya filmnya. Oke. Oh, kok jadi begini? Iya, signalnya jelek. Iya. Kagak Mbak jelek. Aglanya pamit dulu. Nanti kita calling lagi Mbak Agla. Itu kenapa? Oke. Mbak Aglanya. Kenapa? Agla. Oke, saya panggil lagi Mbak Aglanya. Lagi. Gimana Bang Vino lagi di mana ini? Om Fajar Di rumah. itu kameranya ada 2. Mana? Ngelek yang aku. Hah? Ngelek. Enggak ngelek. Tapi jadi Tuh ada begitu. pertanyaan tadi barusan keluar dulu lagi baca. Bagaimana perbedaan syuting di era pandemi dan nggak di pandemi, Bang Fajar? Oh, Kesulitannya oke. apa gitu syuting di saat pandemi? Oke. Tadi pertanyaannya. Ya, kesulitannya yang pertama kita tidak seenak kalau lagi nggak pandemi ya. Maksudnya enak adalah kalau pandemi kan kita harus pakai masker ya. Jadi kadang kalau kita mau diskusi tuh untuk dengan pemain gitu ekspresinya tuh ketutupan tuh kan seperti ini gitu kan. Kelihatan cuma mata aja. Terus kedua, bekerjanya juga lebih ini ya. Atas gitu. Kita krunya juga harus pakai masker terus. Jadi kadang-kadang pengap gitu kan sambil gotong lampu kan kruku kan kasihan gitu kan. Terus tidak semua lokasi itu bisa tidak semua lokasi itu gampang dapat Bisa dipakai ya. gitu. Iya, Iya. betul. Apalagi kalau udah yang
di luar-luaran gitu ya kan, kita mau banyak ekstras itu akan sulit. Terus Yes. ketika ada supporting pemain itu semuanya harus di swab dulu, karena kan pemain-pemain kita kan dia berakting nggak pakai masker gitu kan, harus kita jagain juga gitu. Itu yang Benar. kadang-kadang jadi sutradara tuh deg-degan, tahu nggak? Kalau terjadi apa-apa sama krunya, sama pemainnya kan semua sutradaranya pasti yang akan dilihat orang, Yeah. gitu. Akan rame. Ini ada yang baru, di berita, ada yang baru kan? masuk juga. Ini kita lagi ngomongin film Hari yang Dijanjikan yang sekarang udah tayang di Klik Film. Jadi kalau yang belum tahu, film Hari yang Dijanjikan itu disutradarai oleh Fajar Bustami, ada Grace juga, ada Agla juga, ada saya juga, ada Kemal Palevi, ada Ence Bagus, ada ada Alfi, terus ada siapa lagi ya? Asep, Asep, Ada banyak banget. Pokoknya langsung download Klik Film, cari Hari yang Dijanjikan, langsung tonton deh. Gitu. Gantian aku yang nanya ya. Oke. Kan dari kemarin kita udah ditanya nih Vin, Ya. pesan yang mau kira-kira gitu kan. Sekarang gantian pengen nanya Mas Fajar sebagai sutradara, pesan apa yang ingin disampaikan ke penonton lewat film Hari yang Dijanjikan? Oke. Oke, kesannya. Pesan apa yang ingin disampaikan? Pesannya. Oh, Pesan yang ingin disampaikan. pesannya bahwa hidup itu kan selalu akan ada cobaan dan godaan. Nah, kita sebagai manusia harus bersabar gitu. Yakinlah bahwa nanti akan ada hari yang dijanjikan oleh Tuhan kita gitu, bahwa dari kesabaran pasti akan berakhir baik gitu. Kalau saya sih sebenarnya ketika ngomongin film ini kan ada tuh cuplikan di ending filmnya tuh, coba dibaca nanti gitu. Sebenarnya itu saya ingin penonton Indonesia tuh bersyukur gitu. Kalaupun kita ada masalah pun kita juga harus sabar gitu, bahwa Iya. cobaan itu pasti akan berlalu gitu. Benar. Benar banget. Terus apa namanya tadi Agla ada yang nanya itu gimana syutingnya, perbedaannya di pandemi sama nggak pandemi. Tadi kan Bang Fajar udah ngejawab. Tapi buat pemain gimana tuh, kesulitannya gimana tuh? Perbedaannya, kesulitannya gitu. Iya, buat pemain sih karena kan kalau kita take kita nggak mungkin pakai masker ya gitu, harus buka masker. Jadi sebagai pemain pribadi aku merasa lebih nyaman kalau semua yang ada di set itu pakai masker juga gitu. Tapi memang kita nggak bisa pungkirin kadang-kadang kan kayak yang tadi Mas Fajar bilang, crew lighting itu kan seharian kadang-kadang juga udah keringetan, pengap gitu. Jadi ada momen-momen mereka mau buka masker gitu. Tapi kan saat kita udah take, kita kan harus buka masker gitu. Jadi alhamdulillah kemarin tertib gitu, semuanya juga pakai masker di set gitu. Jadi lebih merasa nyaman, saling menjaga gitu sih paling buat aku. Oke. Sekali lagi buat teman-teman, film Hari yang Dijanjikan ini, kita lagi ngobrolin film Hari yang Dijanjikan. Film ini tayang di Klik Film mulai hari ini. Langsung aja download. Cara downloadnya gimana, Gla? Langsung aja ya? Bisa di-download di App Store atau App Store, di Play Store. Play Store. Terus kalau yang nggak mau nonton di handphone, yang sebenarnya enak ya nonton di handphone, bisa nonton di mana aja kan. Cuma ada orang yang prefer layar lebih besar, bisa juga buka browser di www.film.com. Cuman 7.000-an loh katanya tadi. Ada yang bilang cuma 7.000-an udah bisa nonton gitu. Dan bayarnya bisa seminggu kan? Seminggu. Nggak repot. Nggak repot, bisa pakai handphone, bisa pakai apa, bisa pakai daftarnya macam-macam, gampang banget. Jadi nggak perlu transfer, nggak perlu apa gitu. Jadi tinggal klik udah bisa langsung nonton. Pakai pulsa juga bisa ya? Pakai pulsa bisa. Oh. Tapi nggak boleh ngutang. Polisi nggak bisa ngutang. Grace, ada yang nanya tuh. Grace nih ada yang nanya nih, Jar. Ya, coba Grace. Paling susah adegan yang mana? Tapi nggak boleh spoiler. Adegan yang nangis. Oh, adegan yang nangis. Kan kamu jago, aku kan diajarin kan. Iya, Grace kan jago nangis. Tapi ada yang susah karena air matanya udah berkurang. Aku sama Tante Agla. Oh, karena udah take berkali-kali ya nangisnya. Aku kalau air mata air berkurang katanya aku minum air, tapi kalau nggak keluar juga airnya aku taruh di mata.
Tapi emang ada Vin yang di hari yang kita kan sempat nambah 1 hari syuting kan, yang kamu nggak ada, cuma aku sama Grace. Itu ada yang udah sampai jam berapa ya Mas Fajar, kita hampir 2:30 pagi ya. Itu scene-nya Grace harus nangis berulang-ulang. Dia kayak udah capek tante. Aku udah lihat tuh. Iya. Yang itu tuh yang susah tuh pasti. Wah, kalau aku sih udah karena udah ngantuk kan, udah jam 10. Tapi dia tetap lo bisa nangis, keren kamu Grace. Oke. Tadi apa Jar? Tadi mau nyampein apa Jar? Apa ini ya ada pertanyaan untuk Bang Vino dan Tante Agla. Menurut kalian pesan apa sih yang ingin disampaikan melalui film ini? Oh, ini sebenarnya udah dijawab ya tadi ya. Udah. Malah ada yang nanya nih tadi di list pertanyaan. Sebetulnya ini tipe film apa sih Mas Fajar? Tipe film apa tuh maksudnya apa ya? Tipe film apa gitu? Jadi ini film keluarga sebenarnya. Jadi memang ketika ditawari dari Falcon untuk dibebaskan bikin film yang temanya bebas, ceritanya bebas. Nah, saya mengambil kesempatan ini, peluang ini. Saya ingin bikin film keluarga yang tidak ngomongin cinta-cintaan aja gitu. Biasanya kan kalau produser pengennya filmnya yang komersil gitu ya. Yang kebanyakan orang bilang kalau film komersil itu film tentang cinta-cintaan, film tentang hantu-hantuan gitu. Nah, saya mau keluar dari jalur itu dulu sekarang gitu. Karena saya dikasih kebebasan ini, akhirnya saya ingin berbicara tentang kehidupan keluarga yang tidak seberuntung biasanya. Biasanya kalau cerita-cerita film kan ya beruntung-beruntung aja hidupnya, enak-enak aja gitu. Makmur, nah, ini saya ingin jadi ingin mengangkat dari kehidupan orang yang biasa-biasa aja, yang sederhana gitu, yang ingin menyuarakan hati orang-orang yang terkena PHK karena dampak COVID gitu. Bener. Iya, jadi peran saya sebagai sutradara itu jadi ada gitu, ada gunanya gitu. Selain kalau biasa bikin film yang menghibur, nah ini sekarang ingin menjadi penyemangat wadah ya? untuk penyemangat, terus menyuarakan hati rakyat-rakyat kecil. Nah, gitu sih. Niatnya gitu di film ini gitu, biar suara saya putus-putus nggak sih? Enggak, aman. Ya. Yang penting hubungan kita tidak terputus ya. Amin. Sekali lagi tuh diminta diingetin terus, film ini udah tayang di Klik Film mulai hari ini, langsung aja download di Klik Film, hari yang dijanjikan, murah banget kok. 7 ribuan aja tuh udah bisa seminggu nonton film. Iya, dan bisa nonton film berapapun ya. Sebanyak apapun selama seminggu. Oke. Ada pertanyaan apa lagi nih dari teman-teman? Kita bacain lagi ya. Tadi bacain lagi. Ada yang menarik tuh tadi pertanyaannya. Oh, ini apa? Oh, ini dari... Oh, ini ada dari film Indonesia nih. Halo, film Indonesia. Apakah pesan dalam film ini ada menyampaikan kritik kepada instansi tertentu dalam menangani masa pandemi? Oke. Secara nggak langsung sih ada ya. Secara nggak langsung ada gitu. Secara nggak langsung sebenarnya bukan ke instansi tertentu aja, tapi kepada kita juga sebenarnya, kepada diri kita sendiri gitu. Karena masih banyak banget teman-teman yang egois gitu, yang masa bodoh tentang COVID-19 ini, yang seakan-akan ini tuh bukan sesuatu yang berbahaya gitu. Mungkin buat sebagian orang kalau yang imunnya kuat ya mungkin dia akan lewat seperti flu. Tapi buat sebagian orang yang rentan, karena kita perlu menjaga itu, kita nggak boleh egois. Terus banyak banget di situasi pandemi ini orang yang mengambil untung untuk kepentingan sepihak gitu, untuk bisnis, untuk apa gitu. Nah, film ini sebenarnya secara nggak langsung tuh mengupas itu juga gitu, walaupun menjadi background story, tapi bagi sebagian orang yang nonton komennya kena banget ya, nih di bagian ini kena banget gitu, bagian ini tuh sentilan banget buat instansi tertentu yang yang melakukan kejahatan hukum di era pandemi, buat sebagian orang yang memanfaatkan pandemi ini dengan bisnis gitu. Jadi memang
secara nggak langsung kita nggak pengen arahnya ke situ sih, tapi ya realitanya kan itu, kita mau angkat realita gitu ya. Bagi orang yang tersentil ya mudah-mudahan menjadi setelah nonton film ini jadi terbuka dan kembali ke jalan yang benar. Dasarnya sih gitu sih. Kalau Fajar gimana, Jar? Karena yang menarik gini, ada beberapa adegan yang sebenarnya tuh waktu kita syuting belum kejadian, ya nggak? Betul. Jadi kita syuting sebetulnya skripnya itu kayak selangkah lebih maju karena beberapa tuh belum kejadian tuh. Gue nggak bisa spoilerin si adegan yang mana. Tapi begitu ke belakang, ini yang kita syuting nih. Bahkan gue sempet chat sama Fajar, Jar, ini kok di berita nih hari ini nih sama banget yang kita syuting nih. Iya ya, bisa jadi kayak gitu ya. Tuh gimana tuh, Jar? Jadi sebenarnya niatnya mau ngomongin ini doang, bahwa niatnya ya, kalau nantinya ada instansi atau orang yang tersentil, sebenarnya niatnya saya yang mau ngomong ke mereka yang hatinya rada sensitif ngelihat orang di bawah sana atau orang-orang yang di luaran sana yang tidak seberuntung mereka gitu ya, bahwa COVID ini memang berdampak sangat-sangat parah gitu. Maksudnya ini saya tidak ceritakan aja di filmnya ya gitu ya. Ada yang saya dengar gitu sebelum saya buat ini gitu ya, ada yang saya dengar bahwa orang ojek online, Vino kan sempat kita ngobrol ya, ojek online, terus dia sampai akhirnya bunuh diri karena nggak kuat ditagihin tagihin hutang sama debt collector, stres dan gantung diri gitu kan. Nah, saya ngedenger itu tuh sedih banget. Nah, nggak pengen kejadian seperti itu kejadian ke banyak orang. Makanya kita buka di film ini biar nanti teman-teman yang tersentuh melihat seperti ini bisa saling bantu gitu. Situasi yang lagi kayak begini kita saling bantu. Terus lebih prihatin lagi untuk jaga protokol, karena semakin cepat COVID ini bisa kita tanganin, semakin bisa kita hidup lebih normal lagi. Gitu. Iya. Ada yang nanya nih di sini, filmnya real banget, deket banget, menyentuh. Saya nontonnya nangis. Syutingnya berapa lama? 5 bulan ini syutingnya. Jelasin, Jar, syutingnya berapa lama, Jar? Syutingnya ini nggak selama film-film yang biasa di bioskop gitu ya. Iya. Jadi kenapa nggak selama seperti yang di bioskop? Karena satu ya, situasi kita syuting itu lagi pandemi juga gitu. Tapi ya kita jadi merasa penting harus bikin film ini karena ya ini harus disuarakan gitu, ngerti nggak? Yeah. Jadi sebenarnya kan bisa aja kita syuting nanti tunggu benar-benar normal gitu. Tapi buat kita ini penting banget nih dibuat nih, mumpung masih pandemi, kita ngomongin ke banyak orang gitu kan. Yeah. Biar orang lebih gampang tersentuh gitu kalau lewat film kan gitu. Nah, jadinya ketika pandemi kita juga nggak berani syuting lama-lama gitu. Kalau udah lama-lama nantinya, hai Agla, kamu keluar masuk. Maaf, ya ampun, aku juga sedih, maaf banget. Iya, banyak yang nanyain tuh ya kan, mana ibu cantiknya gitu tadi. Ya, terpental jadi, aku. Makanya durasinya, kalau tadi ada pertanyaan durasinya nggak sepanjang yang film bioskop ya karena kita situasi syutingnya lagi pandemi, nggak berani syuting panjang-panjang juga ya. Iya. Ya. Kita aja banyak syuting tuh di outdoor, di jalanan. Itu kalau misalnya kita krunya ngumpul di situ 100 orang, kita udah pasti ditangkap Satpol PP pasti. Jadi memang kita benar-benar semuanya tuh harus izin, harus prokes sesuai protokol kesehatan dan harus jaga jarak. Jadi kru yang ada di lokasi itu bisa sangat minimalis banget gitu. Beda banget kayak syuting di era sebelum pandemi. Kecuali kalau misalnya kita syuting di rumah atau di satu titik yang ada base camp-nya, mungkin itu bisa lebih orangnya bisa lebih banyak gitu. Tapi kalau teman-teman udah nonton semua, ini adegannya itu mobile banget gitu. Berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain dan banyakkan di jalan, dan itu kita benar-benar nggak boleh ada kerumunan gitu. Bahkan kalau misalnya ada kerumunan dikit tuh orang-orang bisa marah gitu, bisa yang wah ini ada apa bisa dibubarin gitu. Jadi kita benar-benar kita mau bikin film tentang pandemi tapi kitanya melanggar prokes kan nggak mungkin gitu. Jadi memang kita semuanya tuh udah didesain lah, produser sutradara udah mendesain film ini dengan tuntutan skenario seperti ini, dibuatnya jadi berapa hari, terus krunya berapa lama, berapa banyak, terus tayangnya di platform klik film ini, kebutuhannya durasinya berapa lama, semua itu udah didesain. Jadi nggak ada yang kayak oh ya udahlah kita syuting untuk OTT segini aja,
bikinnya kayak gini aja toh, layarnya layar kecil. Nah, nggak ada kayak gitu tuh. Namanya kita berkarya ya, kita berkaryanya memang harus tetap total, harus tetap bagus bikinnya kan, gimana pun juga. Ini sebagai, kalau Fajar bilang ini sebagai film penanda zaman gitu. Mungkin insya Allah 2-3 tahun lagi pandemi ini berakhir, ketika film ini dipasang masih relatable banget gitu, masih relatable banget ketika orang nonton, oh iya nih gue kayak gini nih waktu dulu nih, ini temen gue pernah ngalamin kayak gini gitu. Oke, sudah mau jam 5 ya? Jam 5 ya kan, 1 jam sebelum berbuka puasa ya. Grace, ada pertanyaan nggak? Ayo Grace. Ada yang mau disampaikan nggak Grace? Ada yang mau disampaikan? Kalau nggak, ada yang mau disampaikan nggak Grace? Buat teman-teman. Nggak ada. Oke, kalau Nonton gitu film dong, Grace. Teman-teman Iya, jangan lupa buat nonton Hari yang Dijanjikan di Klik Film ya. Oke. Tante Aga, Iya. aku juga mau nanya, gimana sih cara langganan di Klik Film supaya bisa nonton Hari yang Dijanjikan? Caranya mudah sekali. Caranya mudah sekali, tinggal download di App Store atau di Play Store. Terus udah gitu bayarnya juga bisa pakai GoPay. Bayarnya kalau aku nggak salah cuma berapa? 7.000 atau 10.000 ya tadi, Vin? Itu 7.700. Oh iya, itu untuk bisa seminggu ya itu ya? Ya, untuk seminggu. Untuk nonton Bisa semua seminggu. film ya? Semua Bisa. film. Tapi sebelum nonton semua film harus nonton film Hari yang Dijanjikan dulu Hari karena yang udah mulai Dijanjikan. tayang hari ini. Karena ini film Oke. keluarga, terus pas banget kan momennya lagi momen lebaran, kumpul sama keluarga, jadi cocok banget untuk nonton film Hari yang Dijanjikan. Kalau adik-adik boleh nonton nggak? Boleh kan? Anak kecil boleh Boleh. nonton karena ini filmnya untuk semua Ini semua umur. umur, Boleh. film keluarga. Gitu Oke. Grace, sudah jelas Grace jawaban Tante Agla? Udah ya. Mas banget. Oke, jadi saya mau tambahin sedikit. Mungkin ada teman-teman yang belum berlangganan Klik Film. Jadi Klik Film itu platform digital yang bisa kita download di handphone atau di TV, smart TV ya, laptop gitu ya. Nah, saat ini ada film kami, film saya, film Vino, film Aga dan Grace, dan film Kemal dan Alfi, yang judulnya Hari yang Dijanjikan, mulai hari ini tayang di platform Klik Film. Nah, di dalam Klik Film tersebut juga banyak karya-karyanya Bang Vino yang lainnya ya kan, kayak Warkop DKI ya, ada ya di situ ya Bang Vino. Ada. Ada. Terus ada film Dilan 90 yang Dilan. extended, yang mungkin kalian belum pernah nonton di bioskop, bisa nonton di sini. Ada versi lebih Mariposa juga panjangnya. ya Mas Mariposa Fajar? ada, Mariposa. Ada Mariposa, ada banyak lah film-film dari Falcon Picture, hampir semuanya ada di sini ya. Yang kayak hari ini tayang bareng tuh ada ini ya, apa? Haji Backpackers Director's Cut. Nah, jadi lebih panjang tuh terus ya kan. Rentang Kisah Extended. Iya gitu. Iya. Mariposa 2. Belum. 95. Belum. Nah, nanti juga kalau setelah ada di bioskop, film Buya Hamka mungkin akan tayang di Klik Film juga kali ya. Iya, tapi di bioskop dulu ya. Iya Dia ada dong. yang bilang dia 10.500 katanya. Oh, mungkin ini lebih durasinya lebih lama nih. Nggak seminggu. Mungkin ada promo-promo kali ya? Iya, mungkin. Oke. Oke, pokoknya jangan lupa nonton film Hari yang Dijanjikan. Pas banget ini momennya kan malam takbiran nih, nanti malam nih. Kan nggak boleh jalan-jalan kemana-mana, tetap di rumah atau enggak di masjid gitu. Nah, pulang dari masjid atau lagi di rumah itu bisa nonton bersama keluarga, atau enggak besok pas silaturahmi sama keluarga-keluarga terdekat bisa sambil nonton film Hari yang Dijanjikan di Klik Film. Betul. Terus aku mau nambahin, jangan lupa kalau kalian udah nonton, di-share di sosial media, Oh iya, betul. tahu teman-temannya, saudaranya, supaya lebih banyak orang lagi yang bisa nonton Hari yang Dijanjikan. Oke. Tuh. Grace, nambahin lagi? Enggak? Kurangin? Oke. Kak Agla, Kak Vino, ada yang mau dibaca lagi? Kalau udah, kita udah mau jam 5, kita siap-siap. Kayaknya udah semua nih, teman-teman yang lain juga udah mau siap-siap buka puasa. Terima kasih Pokoknya ya teman-teman. terima yang udah kasih join buat live. teman-teman. Jangan lupa nonton. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata. Lebaran. Lahir batin ya, Jar.
Agla, Ya, Mas Grace. Fajar, sama. Vino, Bang Vino, Maaf maaf lahir batin, salam buat Batin kakak ya. Selamat Lebaran ya semuanya. Agla, Grace, maaf lahir batin. Sehat-sehat. Kita mewakili Falcon Pictures juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Jangan lupa nonton klik filmnya banyak, bagus-bagus, terutama Hari yang Dijanjikan ya. Yes. Iya, betul banget. Oke. Thank you semuanya, selamat Oke, sore, terima sehat-sehat kasih semuanya. semuanya. Dadah. Bye.